kita harus berani berkomitmen dengan diri sendiri. Kita harus belajar, karena pada saat kita duduk di situ, orang yang datang tidak mengenal saya sebagai Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast dalam seri Pemimpin Mendengar. Bersama saya Andi, dan kali ini saya mengundang salah seorang teman yang asik diajak ngobrol. Nah, beliau tugasnya sehari-hari di bagian pelayanan Plaza Telkombone. Kita sapa dulu. Halo Kak Wiwi. Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Saya minta maaf sebelumnya Kak Wiwi karena saya undang Ki mendadak di sini tanpa tema, tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Saya tahu sibuk sekali Ki di Plaza. Sangat jarang saya lihat Ki pulang itu di atas sebelum jam 5 sore. Oh, iya, Pak. Biasanya setelah maghrib. Iya Pak, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Apa sudah suka dukanya Dek kita mengawal Plaza, mengawal bagian pelayanan? Suka dukanya Pak, gimana ya? Sukanya dulu atau dukanya dulu? Sukanya dulu, harus paling banyak sukanya. Iya Pak, kalau sukanya itu Pak di bagian pelayanan, sebenarnya kita lebih banyak mengenal lagi karakter dari orang-orang siapa ini? Pelanggan yang datang. Karena kan kita bertatapan langsung. Maksudnya secara langsung juga kita mempelajari bagaimana kriteria si ini dan maksudnya itu hal yang maksudnya bukan hal kecil, hal yang besar yang bisa dipelajari. Jadi sebagai pembelajaran juga untuk hari esok lagi, supaya kalau seumpamanya kita dapat case yang seperti ini dengan orang tipe yang seperti ini, berarti besok kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Terus sukanya lagi merasa lebih eksis sih Pak, karena kan saya posisinya di depan gitu. Jadi hampir setiap orang yang berkunjung ke Plaza pasti kenal siapa itu Kak Wiwi. Lumayan sejauh ini Pak, lumayan. Pantas saya amati Kak Wiwi ini, akun Instagramnya ini followernya paling banyak di antara kami semua. Jadi bisa dicatat bahwa salah seorang karyawati di Telkombone yang paling banyak followernya di sosial media itu adalah Kak Wiwi Trisari. Ya, silahkan di follow. Silahkan di follow. Nanti ada di bawah ini. Ya, saya juga guys. Berapa lama begitu tugas di Telkom? Sampai saat ini Pak sudah 6 tahun. 6 tahun. Iya, sudah jalan 6 tahun. Karena kemarin masuknya di 2016. 2016. Iya. Tadi baru cerita sukanya ini. Atau tidak ada dukanya? Kalau duka sebenarnya pasti ada sih Pak. Tapi disimpan pada hari itu saja. Besoknya harus semangat lagi. Semangat baru ya. Semangat baru setiap hari. Mengawal Plaza, mengawal pelayanan ini tentunya kan akan berhadapan banyak. Yang tadi Kak Wiwi bilang berhadapan dengan beberapa jenis manusia dengan karakter yang beda-beda, sifatnya beda-beda. Pernah enggak menghadapi pelanggan yang marah, murka? Marah, murka, ngamuk ya Pak? Sudah sering Pak. Sudah sering. Ya. Sudah sering, iya. Karena memang kita BUMN Telkom Indonesia ada hal-hal yang sudah menjadi standar pelayanan, apalagi di depan itu adalah cerminan kita. Iya. Kalau di depan itu baik, insya Allah di belakang juga itu akan baik. Apalagi tahun ini tahunnya kualitas customer experience menjadi panglima, gitu Kak Wiwi ya. Iya. Jadi saya sangat banyak dibantu oleh Kak Wiwi, teman-teman di pelayanan bagaimana menghadapi pelanggan. Pernah enggak ada pelanggan yang datang kasih coklat, kasih bunga, atau kasih apa begitu, atau kasih upeti?
ada sih Pak. Tidak ada, kasih senyuman saja. Senyuman, ada pujian. Pujian. Atau mungkin pujian itu lebih berharga daripada sebatang coklat ya. Kan apa? Iya sih Pak. Sebenarnya penghargaan begitu ya. Sebagai apresiasi itu kan tidak harus memberikan barang. Pada saat kita menjelaskan dan pelanggan memberikan respon yang seolah-olah itu mereka mempercayai kita, itu sudah cukup Pak. Cukup. Tidak perlu pakai bunga. Begitu ya. Iya. Tapi kalau teman-teman di luar kalau datang ke Plaza Telkom Bone, ya enggak apa-apa sih kalau mau bawa bunga, bawa sesuatu yang bisa membahagiakan teman-teman di depan. Tapi lagi-lagi itu tidak akan mempengaruhi baik atau buruknya pelayanan kita. Iya, ya kan? betul. Itu hanya wujud apresiasi karena memang kita sebagai perusahaan digital hari ini sangat diharapkan dan dituntut agar bisa mengedepankan pelayanan. Betul Pak. Ya, KWW kalau dari sekian tahun kita mengawal di depan, satu kata yang bisa mewakili perasaan tak atau yang mau bisa mewakili seluruh aktivitas kita di depan, apa satu kata saja? Satu kata ya Pak, mewakili suka dukanya. Satu kata itu mantap. Mantap. Mantap sukanya, mantap dukanya. Jadi komplit di situ. Komplit, ya. Ya. Tapi sebenarnya saya juga melihat setelah berinteraksi dengan beberapa kawan-kawan CSR, baik di Bone, di Tual, di Kota Mobagu, di Manado, di Gorontalo, Marisa, tempat saya pernah tugas. Rata-rata CSR yang usia pengabdiannya itu di atas 5 tahun, mereka itu punya wawasan yang baik, luas, pergaulannya juga sangat luas, relasinya sangat banyak, dan lebih komunikatif. Dari menyampaikan informasi kepada pelanggan itu jauh lebih baik. Apakah memang ini ya? Saya melihat dan mengamati jam terbangnya seorang CSR di depan itu menentukan kualitas dari pelayanan kita di depan. Saya di luar dari kontrak masalah syarat dan ketentuan ya menjadi seorang CSR, tapi saya menilai kalau CSR yang sudah bertahan di atas 5 tahun itu punya skill dan kompetensi yang mumpuni. Karena ada juga beberapa, bukan di Bone, bukan di Witel Makassar, di tempat lain jauh sekali. Baru masuk kesian 1 minggu sudah langsung tipes. Kalau bahasa anak sekarang itu Kak Wiwi kena mental. Iya betul Pak. Ya. Apalagi misalnya kalau baru datang, baru bergabung di Telkom, kebetulan sekali di hari pertama dia tugas datang pelanggan yang bukan marah tadi Kak Wiwi bilang ngamuk. Pelanggan hard complaint. Hard complaint. Itu kalau bahasa CX itu Kak Wiwi lebih kuasai hard complaint. Iya. Apa saran tak untuk adik-adik kita yang kira-kira baru bergabung? Iya. Sebenarnya Pak itu dimulai dari niat sih. Kita kan ceritanya awalnya kan mencari lowongan pekerjaan. Mencari lowongan pekerjaan pada saat kita diterima untuk tes dan kita ikuti, berarti niatnya di situ sudah dipenuhi. Berarti ada keseriusan, dan pada saat kita diterima, diloloskan di tempat kerja itu seharusnya kita harus profesional dan ceritanya apa ya, kayak menghargai pengorbanan kita gitu Pak. Kayak kan kayak pergi tes di sini mungkin saja kan ada yang tesnya itu di luar daerahnya, dan itu pun juga kan biayanya tidak sedikit. Jadi kita harus mengapresiasi diri, menghargai diri kita bahwa setiap pengorbanan itu harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan pada saat kita sudah duduk di kursi panas kita
Di mana? Di depan maksudnya di CSR. Iya. Kita harus berani berkomitmen dengan diri sendiri. Kita harus belajar karena pada saat kita duduk di situ, orang yang datang tidak mengenal saya sebagai Wiwi. Dia taunya saya sebagai Telkom. Jadi apapun yang keluar dari mulut saya berarti itu keluar dari mulutnya Telkom. Meskipun yang datang itu sahabat saya atau mungkin keluarga saya. Jadi dia tidak melihat Wiwi yang duduk di situ. Dia melihat karyawan Telkom yang duduk di situ. Jadi itu Pak, kita harus bisa berkomitmen kepada diri kita sendiri untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi kalaupun mendapatkan pelanggan yang hard complaint seperti yang dibahas tadi, sebisanya mungkin duka yang dirasakan itu disimpan pada hari itu saja dan dijadikan pelajaran, karena mana tahu besok ada yang lebih parah dari itu. Kalau di hari pertama kita sudah down, berarti di hari 2 kita sudah resign. Begitu Pak, berarti kena penalti karena kan baru masuk. Berarti itu sih Pak, harus belajar terus, tetap semangat. Tetap semangat ya. Iya, para pelanggan yang tercinta. Kalau datang ke kantor, datang ke plaza, semarah-marah pun Anda, insya Allah Kak Wiwi dan timnya itu tidak akan menyimpan, tidak akan dendam. Karena kalau dendam, besok enggak kelihatan nih Kak Wiwi di plaza. Resign nih katanya. Iya sih Pak, karena kadang kalau ada pelanggan yang mohon maaf ya kayak orang tua begitu, kayak mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, sampai kesal sekali, pukul meja, sampai bentak-bentak, caci maki. Pada saat mereka pulang, kayak suasana plaza itu hening, terus ketawa semua. Terus ini Pak, kayak baku tanya-tanya, itu bapak enggak punya anak di rumahnya? Maksudnya itu kan bukan untuk apa ya, bukan untuk mencerita jelek si bapak tadi, tapi cara kita untuk membangun semangat lagi. Jadi ketawa lagi begitu Pak. Jadi memang ketika kantor jam pelayanan tutup, maka selesailah semua istilahnya polemik atau dinamika yang terjadi di hari itu. Nah, tinggal kita bahas secara internal saja apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dievaluasi. Kalau misalnya ada yang datang ke plaza mengatasnamakan, saya keluarganya Kak Andi, saya anggota ladekna Pak Kakandatel. Bagaimana Kak Wiwi merespon dengan bahasa yang standar dan mengedepankan profesionalisme? Pasti Kak Wiwi selalu berhadapan dengan orang-orang. Saya omnya Pak Andi Kak, atau anggota ladekna. Nah seperti itu. Bagaimana? Iya Pak, kalau ya hal yang seperti itu sebenarnya apa ya, seperti hukum alam Pak, karena pasti selalu terjadi, apalagi kalau pergantian kepala kantor. Pasti di awal bulan-bulan pertama itu sering datang yang seperti itu. Minta apa biasanya Kak? Minta diskon? Iya. Minta apa lagi supaya cepat dilayani? Iya betul sekali Pak. Kadang dia bilang gangguan, maksudnya dia datang awalnya melapor. Setelah laporannya selesai kan pasti sebagai CSR kan ditanya masih ada yang perlu dibantu Pak Bu. Nah mungkin disinilah terjadi basa-basinya. Ada Pak Andi? Oh iya dah. Kenapa? Iya saya omnya. Ya kalaupun mereka memberikan pernyataan seperti itu, maksudnya saya tetap ramah Pak, tetap ramah, tapi bukan karena keluarga. Ramahnya ya supaya pelanggan tetap merasa dihargai, meskipun itu om beneran atau barusan om. Iya tetap dihargai Pak. Tapi kalau seumpamanya dia mau mengajak ketemu, pasti saya tanya dulu keperluannya apa. Kalau memang dia mau ketemu bapak keperluannya alasan pribadi, mungkin kayak keluarga begitu, saya konfirmasi dulu. Tapi kalau alasannya mengenai laporannya, entah ke laporan gangguan atau bertanya tentang diskon harga, saya tidak mempertemukan maksudnya, karena kalau dia berbicara tentang produk dari perusahaan, berarti saya masih bisa handle. Betul. Iya begitu Pak. Tepat sekali. Ini betul Kak Wiwi.
Saya sebenarnya ketika ditanya masalah gimmick, Iya. masalah detail produk, teman-teman di pelayanan itu jauh lebih menguasai. Saya biasanya hanya tahu masalah kebijakan pemasaran yang baru, Iya. atau ada hal-hal yang sifatnya strategis atau perlu dieskalasi ke kantor wilayah, ya boleh lah. Tapi kalau pelayanan, saya tetap lebih percaya kepada tim di depan. Nah, perlu memang disampaikan juga Kak Wiwi ke teman-teman di luar keluarga, ketika ada gangguan, ketika ada hal-hal yang perlu dibantu, saya pun mengedepankan prinsip profesionalisme, tidak boleh mengorbankan hak pelanggan lain. Jadi misalnya kalau Kak Wiwi sudah ada laporan yang masuk di kita, mungkin nomor antriannya itu antrian 3 terakhir, maka ketika dia masuk di antrian keempat, maka tidak mungkin kita mengorbankan yang sudah masuk 1, 2, dan 3. Saya pun akan, kalau ada yang japri ke saya, biasanya kan saya kasih ke teman-teman, Kak Wiwi tolong diinputkan tiketnya. Iya. Saya juga tidak meminta langsung ke teman-teman teknis untuk segera menangani. Karena Kak Wiwi jujur, meskipun layanan IndiHome di rumah saya pribadi, kalau ada gangguan saya akan lapor di My IndiHome, nanti download aplikasinya. Terus kalau misalnya Kak Wiwi, saya butuh masukan, butuh saran dari teman-teman pelayanan untuk saya secara pribadi maupun saya sebagai Kakanda Telbone, apa saran dan masukan buat saya, atau pesan-pesan saja dulu, pesan dan kesan untuk saya. Pesan dan kesan. Iya. Kalau di bagian pelayanan sih sebenarnya selama ini aman terkendali sih Pak, aman terkendali. Oh ya, ini juga yang perlu diluruskan sebenarnya, tidak semua pelanggan yang datang itu mengenal siapa Kakanda Telbone, dan kadang ada beberapa pelanggan salah menyebutkan nama, salah orang. Seperti itu. Paling kalau hal seperti itu kita bantu luruskan saja. Kalau menurut saya Pak, pesanan kesannya apa ya? Pesannya sebaiknya poster yang terpasang di depan plaza itu tidak usah diturunkan. Yang ada fotonya Bapak. Aduh. Nanti saya akan ganti dengan fotonya Pak Erick Thohir, atau berdampingan Pak Erick Thohir. Oh boleh Pak. Iya, itu saja sih Pak. Okay. Terus apa nasihat atau ya untuk saya? Kalau nasihat, sebenarnya saya tidak boleh menasihati Bapak. Saya cukup memberikan kesan saja. Selama Bapak menjabat di sini sebagai pemimpin atau kepala kantor, sebenarnya secara tidak langsung ya Pak, karena saya tidak pernah ngomong di depan Bapak seperti ini. Secara tidak langsung saya itu selalu merasa dihargai. Kenapa? Karena setiap ide atau saran yang saya ajukan ke Bapak itu tidak pernah ditolak. Tidak pernah ditolak di sini. Sebenarnya saya juga sering berpikir ini tidak ditolaknya apakah karena memang yang saya ajukan ini memang bagus, atau karena Bapak tidak pernah menolak atau karena Bapak tidak enak ke saya. Tapi mungkin selama ini enak. Iya Pak, sampai berjalan sampai saat ini itu sih Pak yang saya juga kayak merasa terapresiasi. Jadi ketika Bapak mungkin membutuhkan sesuatu yang membutuhkan saya, gercep begitu. Gercep itu apa gawe? Gerak cepat begitu Pak. Karena begitu Pak, karena kan bukan cuma saya sih, semua orang saya rasa merasa butuh diapresiasi sebesar atau sekecil apapun usahanya. Iya. Ide-ide dari teman-teman biasanya saya paling banyak menampung, karena saya memang diminta untuk lebih banyak mendengar, menerima masukan, dan kebetulan sekali Kak Wiwi di antara semua karyawan yang ada di Bone paling banyak menyampaikan ide. Jadi mungkin dirasa idenya paling banyak diterima idenya, tidak pernah ditolak. Ada teman-teman banyak kok kasih ide, karena biasanya ada obrolan-obrolan santai di pelataran kantor, di garasi atau di belakang. Nah, kawan, apa idenya?
ada masukan atau ada program yang diusulkan. Karena sejak di Bone kan ada family gathering, itu diinisiasi oleh teman-teman. Ada misalnya bikin kegiatan touring, itu dari teman-teman. Saya itu ikut ramai. Nah, karena di beberapa kesempatan saya selalu bilang bahwa kita bekerja ini harus ada keseimbangan, work-life balance. Jadi harus ada keseimbangan bekerja. Jadi apalagi kalau ide-idenya fun-fun, biasanya saya lebih mudah mengakomodir. Iya Pak. Ya, hanya itu. Ada masukan yang lain mungkin yang bisa kira-kira atau bilang bisa kalau bisa cepat Miki pindah Pak. Tidak Pak. Justru karena kemarin itu yang isu-isu ke Makassar, Mas Rahmat mau apa Bapak? Mau apa Bapak ke Makassar? Oh ini Mbak penerimaan SK. Langsung tegang semua. SK apa Mas? Belum tahu juga Mbak. Ini ada 3 SK apa? SK promosi, SK mutasi, sama SK apa satu? Transformasi organisasi. Transformasi organisasi yang maksudnya ditetapkan di sini. Iya, betul. Mas, jadi keputusannya apa? Kan Bapak penyerahan SK-nya itu hari Jumat. Sekarang sudah hari Sabtu Mas. Ada bocoran Mas? Oh enggak ada Mbak. Mas, masa tidak ada? Jadi dari hari Jumat sampai hari Senin teman-teman bertanya-tanya, SK apa misalnya terima Bapak? Kalau tidak ada, kalau sudah tidak ada Bapak kesini, bagaimana nasib kita yang karena Pak sebenarnya saya juga saya pribadi dan teman-teman merasa kalau Bapak Kakan Datel yang sekarang ini sefrekuensi sama sefrekuensi sama teman-teman di sini. Jadi semua Pak, karena kan seumpamanya saja touring kan, untuk touring ada kelompoknya. Tidak semua orang-orang di Datelbon ini pecinta touring. Dan Bapak bisa masuk ke situ. Ada juga teman-teman yang dia bagian digital begitu, bagian graphic design, dan Bapak juga bisa masuk ke situ. Jadi Bapak bisa memasuki semua. Jadi teman-teman kayak merasa nyaman. Jadi teman-teman ke kantor ini tujuannya bukan cuma untuk bekerja saja, sekaligus berbagi pengalaman dan membuat pengalaman baru. Ya, mudah-mudahan saya masih bisa berbagi pengalaman sedikit di pengalamanku Kak Wiwi. Tidak banyak bisa saya beri. Oke, Kak Wiwi, terima kasih atas kesempatan waktu di sini. Saya tahu kita sangat sibuk di depan, dan terima kasih atas masukan, nasihat, dan juga sudah banyak dibantu, bukan hanya di Plaza tapi di tim digital Datelbon. Nanti di kesempatan podcast berikut kita ngulik bersama tim digitalnya, punggawa tim digitalnya Datelbon. Oke, thank you Kak Wiwi, sehat selalu. Amin. Semoga suka duka kita di pelayanan menjadi salah satu amalan terbaik, karena Kak Wiwi sudah banyak menolong orang. Saya yakin baik anak muda, orang tua yang datang ke kantor, mereka punya harapan yang besar pada Telkom lewat Kak Wiwi. Jadi Kak Wiwi yang sebagai yang menjembatani Telkom berbuat sesuatu, dan Telkom mendelivery layanan, itu kan saluran kebaikan. Begitu banyak orang yang Kak Wiwi tolong, yang dulunya tidak mengenal internet, akhirnya mengenal internet. Itu saja pesan saya Kak Wiwi, kedepankan pelayanan berkualitas. Semoga Telkom Bone bisa semakin jaya. Amin. Semangat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu acara diskusi kita, bincang-bincang santai kita bersama Kak Wiwi. Lain waktu kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.